Greenland kan secara kedekatan dan jarak itu dekat dengan Amerika ketimbang sama Denmark. Ada apa sih di Greenland? Kalau terjadi invasi ke Greenland, bisa terjadi konflik antara Uni Eropa dengan Amerika. Bukan hanya Denmark, bahkan dunia internasional. Bisa jadi banget kan dunia ketiga ya. Iya. Ya, kalau Greenland apa urusannya? Greenland kan secara kedekatan dan jarak itu dekat dengan Amerika ketimbang sama Denmark. Jadi di Greenland itu wilayah Denmark, tapi yang lebih secara jarak itu lebih mendekat ke Amerika. Ada apa sih di Greenland? Banyak resources di Greenland, jangan lupa. Ya, ada punya banyak kandungan mineral di situ. Greenland itu. Apalagi dia bisa menjadi wilayah penyangganya Amerika, kan berdekatan dengan Amerika. Makanya Amerika udah membangun banyak pangkalan militer di wilayah Greenland. Sudah membangun pangkalan-pangkalan tentara yang ada di sana. Dan investasi Amerika juga udah masuk di Greenland. Itu kepentingannya Amerika untuk menguasai Greenland. Dan ini kan selalu menjadi isu sebelumnya. Tinggal dua nih, dia mau mencaplok atau ngebeli. Atau mencaplok seolah terlihat membeli. Iya. Alaska kan dia beli dari Rusia. Tahun 1860-an. Beli itu dari Rusia, Alaska itu. Amerika itu pada tahun 1860-an. Ya. Nah, Greenland juga bisa. Tetapi kalau sekarang kan, apakah Amerika mau dia mengeluarkan uang begitu besar untuk memberi Greenland? Dan apakah Denmark mau? Tapi Denmark gimana posisinya ketika Greenland mau diambil? Menolak lah. Orang itu wilayah kedaulatannya Denmark. Akan terjadi perang nggak? Tapi Denmark juga perang kalah juga kan? Kalah pasti. Denmark kalau perang kalah. Denmark bukan negara yang punya kekuatan militer yang sangat kuat. Tapi kan Denmark ini bagian dari Eropa masalahnya. Kalau Denmark terjadi, kan ketar-ketir juga ini negara-negara yang lain. Kalau Denmark terjadi bisa clash internasional. Clash ya, dan bisa mempertambah ketegangan antara Uni Eropa dengan Amerika yang sekarang sudah tegang. Kan sejak eranya Trump ini, Trump itu nggak begitu sangat mendukung Eropa untuk memerangi Rusia. Sedangkan Eropa selama ini menagih janji Amerika untuk memberikan dukungan kepada Eropa dan Ukraina untuk berhadapan dengan Rusia. Tetapi karena hubungan Trump sama Putin ini dekat kan, Eropa melihat ada ketidakkonsistenan dari Donald Trump. Ya, emang gak ada yang setia kalau politik sih. Tergantung kepentingannya gimana aja kan. Iya, soalnya kan gini, defaultnya Amerika itu kan sekutunya Uni Eropa. Defaultnya. Itu. Jadi siapapun rejim penggantinya, Eropa itu kan mengharapkan dukungan yang begitu besar dari Amerika Serikat terhadap eksisi Eropa, karena which is mereka bagian juga dari NATO. Tapi kan Trump ini berpikir kan bisnis. Mana yang menguntungkan aja ya? Iya gitu. Mana yang menguntungkan, mana yang merugikan. Perang itu kan siapa yang mau sekarang kalau dia nggak dapat apa-apa. Apalagi dia perang berhadapan dengan Putin yang secara umum itu memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Trump. Kemarin kan ditanya sama wartawan, apakah Trump juga will capture Putin? Wartawan kemarin, apakah Trump juga akan menangkap Putin? Dan Trump mengatakan, saya tidak berpikir demikian. Tapi kalau lawan Rusia secara militer sama-sama kuat. Sama-sama kuat, sama-sama punya nuklir 5.000. Sama-sama punya nuklir, sama-sama. Lagi pula militernya Rusia kan militan semua tuh. Iya, gitu. Tapi kan dia nggak bisa nyerang tanpa dukungan Eropa. Iya. Enggak, kalau misal terjadi coup, bukan coup ya, mau nyulik gitu. Sulit. Udah jauh. Udah selain jauh juga untuk bisa masuk dia kan butuh mata-mata di dalam. Di Rusia sekali ada mata-mata selesai, ngek gitu kan, nggak ada ini lagi kan. Nah, ini kalau terjadi invasi ke Greenland, bisa terjadi konflik antara Uni Eropa dengan Amerika. Bukan hanya Denmark, bahkan dunia internasional. Bisa jadi banget kan dunia ketiga ya. Iya. Karena udah kelewatan nih. Maduro lu tangkep, nambah lagi ke Greenland. Besok apa? Kan pasti negara-negara itu berpikir, bisa jadi gue. Kalau misalnya Maduro boleh ditangkap, presiden negara orang boleh diculik, berarti bisa aja dong salah satu negara itu nyulik Netanyahu. Ya kan? Terserah dia gitu kan. Dinyulik gitu, diadili di negaranya. Boleh dong kayak begitu. Bisa kayak gitu. Orang-orang nanya kan, kalau bisa ngelakuin sama Maduro, kenapa nggak dilakuin ke Netanyahu kan gitu. Ya teman, gimana sih lo bikin? Ini kan dari sisi
Amerika sendiri nih yang sekarang lagi menjadi yang problematik nih. Atau kalau Syria apa ininya dia? Kepentingannya dan konflik apa yang lagi di-manage? Nah, di Suriah ini sedang bertarung kelompok namanya gampang kelompok milisi Kurdi. Namanya Syrian Democratic Forces SDF. Itu yang anti Turki ya? Anti Turki. Oh. Ya, ini menarik nih. Karena SDF ini menguasai 30% wilayah Suriah. Gede juga. Gede. Tidak hanya 30% wilayah Suriah, tapi juga sekitar 80% kandungan minyak yang ada di Suriah. Wah, kalau ada kandungan minyaknya perkara bakal konflik nih. Perang. Pemerintah Suriah mengatakan kan Bashar Assad udah tumbang nih. Udah ente integrasi dong sama kita. Nggak ada lagi separatisme, nggak ada lagi perpisahan. Kan ente masih dalam satu wilayah Suriah. Gitu. Integrasi. Cuma namanya juga milisi Kurdi, tujuan dia kan state. Oh, Kurdi itu pengen punya negara sendiri. Pengen punya negara sendiri. Dimanapun Kurdi itu punya negara sendiri. Minimal otonomi. Kurdi kan menyebar di berbagai negara kan. Iya, dan nggak punya state sama sekali kan di semua negara itu. Padahal mereka punya resource. Oh. Gitu. Nah, ini yang dimainkan oleh SDF. SDF memberikan syarat kepada pemerintah Suriah, kalau kami ingin gabung ke Suriah, syaratnya pertama, kami bisa bikin negara dalam negara. Mini Kurdi. Mini state dalam tanda kutip. Contoh apa yang udah kayak gitu ya? Ini, Kurdistan Regional Government di Irak. Oh gitu. Itu wilayah itu dia punya otonomi 2005 setelah Saddam Hussein tumbang. Kayak Aceh Indonesia bukan? Kayak Aceh, tapi ini lebih kuat. Aceh kan gak punya tentara sendiri. Ya, gak diizinkan. Gak diizinkan. Dia punya tentara sendiri. Bahkan dibilang tentaranya lebih kuat daripada tentara Irak. Dia bisa mengatur minyak sendiri. Walaupun di bawah satu otonomi yang sama. Iya, walaupun dia di dalam negara Irak. Tapi kan ini pernah terjadi di Amerika sendiri kan. Itu state dikumpulin 50. Iya. Jadi negara United States, betul. Walaupun akhirnya semua diambil ke pusat. Iya, itu. Nah, ini SDF itu dia pengen kayak gitu. Saya pengen kalau gabung ke Suriah, saya punya tentara, saya punya resources sendiri, saya kelola, saya bisa berhubungan dengan asing. Ya kalau kayak gitu mah lu bukan masuk ke negara Suriah. Lu kayak punya negara sendiri. Ini yang bentrok sampai sekarang nggak ketemu. Oh. Apalagi dia punya 80%, 70 banyak variasi ya. Ada, tapi kita ambil angka tengah lah. 70 sampai 80% kandungan minyak yang ada di sana. Bayangin, itu kalau di total jumlahnya mau tahu berapa? Bro. 2.600 triliun rupiah. Oh, gede banget ya. Gede. Oh, berarti kalau misalnya mereka punya negara sendiri, satu Syria itu cuma punya 20%. Betul. Sama kayak Sudan sekarang. Sudan Selatan itu punya 75% kandungan minyak. Sudan yang sekarang cuma 25%. Kenapa itu? Makanya SDF itu ngotot. Dan SDF ini didukung oleh Amerika. Nah, kalau posisi Turki ngeliat ini, dia pro atau kontra? Turki lebih pro terhadap pemerintah Suriah. Ya karena dia kan anti Kurdi kalau nggak salah ya. Iya, sebenarnya dia bukan anti ya, bukan anti Kurdi. Ini kelompok separatisme. Ya kan sering ada terjadi konflik kan di iya. di Turki dari Kurdi. Karena kalau dia ini Syrian Defense Democratic Forces atau kelompok Kurdi Suriah Utara ini merdeka, itu akan mengancam Turki. Kelompok Kurdi yang ada di Turki juga bisa meminta merdeka. Atau mungkin yang Kurdi yang di Turki jadi punya negara dia pulang, nggak begitu? Bahkan bukan gitu. Bahkan kelompok Kurdi Suriah Utara itu bisa memasok senjata ke Kurdi yang di Turki. Gitu. Wah, iya bisa jadi itu. Kenapa? Makanya Turki itu tidak menghendaki sebenarnya kelompok SDF ini dan lebih mendorong dia bisa berintegrasi dengan Suriah. Tapi kan rumit. Kalau udah urusannya minyak, gas, sumber daya alam dan duit. Kita udah ngeliat semuanya lah. Di Sudan kayak gitu kan. Kenapa pemerintah Sudan sama kelompok paramiliternya RSF itu nggak bisa bersatu? Karena kan perebutan wilayah. Perebutan aset ya. Perebutan aset. Gede loh. Tadi 2.600 triliun. Dia tahun 2017 aja. Dia berhasil mengangkat 50 juta barrel minyak gitu.
Dan itu jualannya kan dia kan nggak resmi kan, jualannya lewat tadi tuh pemerintahan Kurdi Irak. Lewat situ dia ngejual ke internasional. Kan berbatasan tuh. Ya, Suriah Utara dengan wilayah Irak ya, itu berbatasan. Dan dia jualnya tuh pakai menyelupkan minyak secara gelap kepada pemerintahan Kurdi di Irak untuk dijual ke internasional. Makanya SDF itu berani dia ngelawan, dia punya senjata, dia punya duit. Apalagi didukung oleh Amerika persenjataannya. Dia berani melawan Suriah. Jadi Amerika ini nempelnya ke milisi Kurdinya atau ke Suriahnya? Milisi Kurdinya. Malah ke milisi Kurdinya? Milisi Kurdinya. Itu kan dari dulu udah diberikan persenjataan. Oh, jadi kayak Al-Julani ini hubungan dengan Amerika adalah untuk meredam biar konflik ini. Itu kan iya, itu kan banyak faktor. Pertama pragmatisme ekonomi. Kan Suriah harus keluar dari sanksi agar nggak kayak Venezuela. Kan Suriah disanksi itu oleh Amerika. Dan dia mendekat kepada Donald Trump untuk mendorong Trump mencabut sanksinya kepada Suriah. Gitu. Saya kan baru pulang dari Suriah September. Ya emang itu negara dia bisa dikatakan under poverty. Miskin memang. Jadi Al-Julani ini lagi bersiasah untuk menyelamatkan negaranya dulu. Betul. Tapi ini yang digoreng oleh pro Assad. Yang ada di mana-mana, Bo. Lihat tuh, mereka tuh pro Israel tuh, pro Amerika tuh. Iya. Ya. Bikin ini apa kerjasama. Padahal kan lagi karena para negara lagi bersiasat. Benar. Ya karena under poverty dan dia harus bijak juga kan. Dia harus kan gini. Karikaturnya kan nanya, kalau kita miskin, nggak punya duit, lu apa bedanya sama Assad? Iya. Di bawah Assad kita lapar, udah ditindas pula, dibunuh, lalu juga kita nggak dapat ekonomi dari situ. Lagi pula kan kalau dia perang juga resources militernya juga belum kuat ya. Iya belum kuat. Mereka siap aja perang. Cuman kan itu tidak akan membawa banyak perubahan. Tambah hancur. Tapi kalau dibilang Jolani itu proksi Amerika, saya nggak sepakat juga. Contoh, Donald Trump meminta Jolani untuk memberikan kombatan-kombatan asing yang ada di Suriah sekarang untuk diserahkan kepada Amerika. Tapi Jolani menolaknya. Kata Jolani apa? Kalau kita serahin nih ke Amerika, Amerika siap nanggung nggak? Mereka bikin aksi-aksi di Eropa. Eropa digempur oleh terorisme. Siap nggak? Maksudnya kombatannya Amerika minta balik gitu? Minta dibalikin. Berarti mereka yang punya maksudnya? Ya bukan, maksudnya gini. Diserahkan orang kelompok teror ini ke Amerika. Diserahkannya maksudnya diserahkan merekanya dijadiin warga Amerika? Bukan, untuk dipenjara. Oke. Diserahkan juga ke Eropa, banyak gitu. Orang-orang Eropa yang jihad di Suriah. Orang-orang Islam. Dan itu kan menjadi isu terorisme di Amerika. Dan Trump minta kepada Jolani serahin mereka ini kepada Amerika, kepada Guantanamo, kepada Pentagon, kepada Inggris, kepada Perancis. Jolani nggak mau. Kalau dia 100% under Trump, dia akan ngasih semuanya. Oke. Kedua, Jolani masih main ke Putin. Masih main ke Cina. Ini Cina buat kedubes di Suriah setelah beberapa tahun vakum. Oh, berarti memang bila lagi bersiasat. Pragmatisme ekonomi itu tadi saya bilang. Iya, namanya juga negara kolaps, hancur, dia kan perlu ngambil yang lain untuk membangun kembali. Saya ketemu penasihatnya Jolani, Ahmad Zidan, saya wawancara di Damaskus ya. Saya terus terang, apakah Anda akan normalisasi dengan Israel? Dia bilang enggak. Kami enggak akan normalisasi dengan Israel karena Israel mencaplok negara kami. Bagaimana mungkin kami dicaplok, kami normalisasi dengan penjahatnya? Tapi memang kami koordinasi keamanan. Bahasa politik ya? Iya. Koordinasi keamanan. Dan saya bilang, terus Anda sekarang apakah cuma ke Teluk? Kan dia deket nih kepada Saudi, kepada Qatar. Apakah kenapa Anda cuma ke Teluk untuk mencari investasi? Siapa bilang, enggak, kami ke siapapun termasuk Indonesia kalau mau. Tapi kalau di dalam posisinya Syria, menurut pendapat saya, Bang, kalaupun secara ekonomi akhirnya tumbuh, nggak akan dibikin kaya sih kayaknya, nggak bakal dibikin bisa punya kedaulatan mutlak karena dia posisinya tempel sama Israel. Kalau negara yang berbatasan sama Israel itu dibikin konflik apa dibikin miskin kan gitu? Dibikin kacau. Biar nggak kemudian kalau udah kuat bahkan bisa nyerang Israel kan? Semuanya yang ada di keliling Israel pasti begitu kondisinya sama semua secara politik. Presidennya atau pemimpin negaranya harus pro.
negaranya harus miskin, harus dapat bantuan. Iya. Berarti sekarang kalau Syria posisinya sekarang masih pragmatis ya. Iya, jadi ini soal dia konflik dengan Israel, ini masalah timing menurut saya. Hanya masalah waktu. Kalau untuk sekarang mungkin tidak. Karena Suriah juga memahami kalau kita konflik dengan Israel itu bagian dari upaya Israel mengalihkan fokus di Gaza. Oh. Kan kayak gitu. Saya lihat Jolani bukan tidak ingin berperang dengan Israel. Dia tahu timingnya kapan yang tepat. Sekarang tidak memungkinkan, tadi secara masyarakat belum siap, dia sedang membangun infrastruktur, dan kemudian ini bisa menjadi dalih Netanyahu untuk mengalihkan isu Gaza. Tapi kalau dibilang siap perang nggak, kita lihat mana parade 1 tahun bebasnya Suriah dari Assad, tentara-tentara Suriah itu yel-yelnya mendukung Gaza dan melumat Israel. Yel-yelnya. Dan saya bertemu dengan para kombatan di sana, wawancara, melihat memang secara psikologis dan nuansa kebatinan, mereka tidak pernah melupakan Gaza. Karena Suriah dan Palestina itu katanya bagaikan 2 tangan kayak begini. Satu sama. Ya kan gini, ya mereka Rusia aja dihajar sama dia. Di Suriah, Iran masuk, Hizbullah masuk, Amerika masuk, aja perang. Iya, sama-sama tanah Syam sih sebenarnya mereka nih. Iya, gitu. Yeah. Jadi kalau urusan bertempur dengan Israel, mereka siap-siap aja. Kalau emang udah pasti nggak ada pilihan, pasti ngelawan itu. Iya. Dan Israel kan juga menganggap ini kan Jolani ini teroris berdasi. Oh gitu. Israel udah bilang kayak gitu. Dia walaupun udah tampangnya moderat, pakai dasi, istrinya kagak bercadar. Kita tahu nih, ini cuma siasat dia doang nih. Dia bersiasa dan istrinya juga tahu dia lagi bersiasa. Tapi bahasa politik, iya, ya maksudnya masih ada adabnya, sopan santun segala macam. Iya, tapi tetap aja sama-sama pegang belakang bawa keris nih. Bawa becek. Nah kalau sekarang kondisi ekonomi di dalam Syria gimana warganya? Udah ada membaik atau masih sama? Secara umum kita nggak bisa bilang ekonomi itu udah benar-benar tumbuh. Karena kan dia baru bisa dibilang bebas setelah baru 1 tahun pasca konflik. Itu waktu yang masih sangat prematur untuk kita mengukur kekuatan ekonomi Suriah. Ketika ke Suriah, saya bertemu dengan pejabat Kementerian Ekonomi Suriah yang dia memang betul-betul berharap investasi asing. Jadi kelihatan tampaknya Suriah ini nggak bisa sendiri dia tumbuh. Dia harus didukung oleh banyak negara internasional. Itu yang membuat Jolani itu ke Eropa, ke Trump, ke Qatar, ke Rusia. Bisa jadi ke Iran juga, walaupun kemarin perang. Nah, ini menarik nih. Oh, sebelum ke sana. Saya dengar mata uang di Syria itu masih pakai dolar ya? Enggak, pakai mata uang baru sekarang. Udah pakai mata uang baru ya? Kalau kemarin saya itu pakai mata uang lama yang masih ada gambar Bashar Assadnya. Oh, soalnya kan mata uangnya yang katanya nggak dipercaya lagi mata uang itu kan. Kemudian sempat pakai dolar. Sekarang udah pakai mata uang sendiri. Sekarang mata uang sendiri.